Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman zakiyah walhiqna bissalihin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini diperkenankan kembali. Bukan cuma sekedar berharap ini bagian dari usaha untuk mendekatkan diri kepadanya, akan tapi juga mudah-mudahan ini menjadi alasan bagi Allah. Dia menambahkan lagi karunia dan nikmatnya. Sebab Allah baru akan bisa menambahkan nikmat dan karunia kalau ada alasannya. Kalau nggak ada alasannya, nggak akan ditambah. Oleh karena itu, tugas kita dalam hidup ini cari alasan sebanyak-banyaknya agar Allah punya alasan. Dia menambahkan kesehatan, dia menambahkan ilmu, dia menambahkan kedekatan. Cuma bahasa Al-Qur'annya ya memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu adalah alasan agar Allah dia menjadi punya alasan untuk menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita pada pertemuan ke-10 tak terasa ini. Udah 10. Kuping udah lumayan panas ini Pak Jamal. Hah? Udah sampai pada Amr ya. Amr salah satu ciri insya. Yang pertama malah. Yang kedua nahi. Nanti juga begitu nahi dirinci. 3 istifham. 4 nida. 5 tamanni. Amr secara definitif dan batasan yang harus dipegang kuat menurut istilah balaghah itu sudah kita sama dengarkan. Apa itu? Amr menurut batasan balaghah. Amr itu perintah. Tapi tidak semua perintah disebut amr. Nah, insya Allah gitu. Saya ulangi, amr itu perintah. Tapi tidak semua perintah itu disebut amr. Itu. Ketika ada perintah tidak disebut amr, itu namanya keluar dari makna sebenarnya. Bahasa gampangnya dalam istilah teknis balaghahnya amr balaghi. Tuh. Udah mulai terbayang. Kalau amr itu maknanya perintah, itu disebut amr hakiki. Kalau ada amr maknanya bukan perintah, itu adalah yang keluar, maka istilah gampangnya balaghi. Tuh, kita udah mesti bisa membedakan. Kalau kebetulan di majelis taklim lain ada ungkapan dari seorang ustadz penceramah siapa saja, oh ini amrnya balaghi. Itu berarti udah amr yang maknanya keluar dari arti sebenarnya. Dan ini adalah puncaknya. Dalam konteks balaghah, kalau yang keluar, nah itu udah puncak balaghah. Kayak kemarin waktu khurujul khobar, itu keluarnya khobar. An muqtadaz zahir. Ya, Kholyazini dianggap mutaradid. Kholyazini dianggap munkir. Lalu yang munkir dianggap kholyazini. Itu udah tinggi sekali. Luar biasa. Dan kita alhamdulillah berkenan mendengarkan itu semua. Yang kayak begini bukan cuma amr, nanti nahi juga begitu. Ada nahi hakiki, yaitu ngelarang. Tapi ada nahi nggak ngelarang. Itu namanya balaghi. Istifham juga begitu.
Ada istifham hakiki, ada istifham balaghi. Nida juga begitu, tamani juga begitu. Nah, itu modal dasar kuat untuk kita bisa memahami setiap struktur kalimat dalam Al-Quran, baik yang berupa khobar maupun berupa insya. Kebetulan ini secara khusus tentang insya. Nah, kurang lebih gambaran pengantar kayak begitu. Kita melihat di apa itu slide-nya, pertemuan 10 Zumbalaghah Qur'ani, keluarnya amr dari makna sebenarnya menjadi makna lain. Karena siak. Nah, ini siak. Gampangnya susunan kata. Susunan kata itu menggiring makna. Maka disebut siak. Siak itu dari sako. Ya suku. Di Al-Quran ada. Malah pola majulnya. Wasiqal ladzina siqo. Siqo bukan bahasa Padang. Ini ada orang Padang. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring. Tuh, giring. Harus terbayang makna itu umpamanya di lapangan ada penggembala, dia menggiring. Ini makna siqo. Lalu dalam konteks bahasa, struktur kalimat itu menggiring. Akhirnya jadi istilah baku karena siak. Yang tahu siak, itu kan yang berilmu. Dan ilmunya balaghah. Oh iya, ini maksudnya amr ini. Oh iya, ini nahi maksudnya ini. Nah, itu siak. Terus kembali ke Al-Quran sedikit. Wasiqal ladzina kafaru la jahannam, tuh digiring. Kan kebayang itu. Terus masdarnya sako, ya suku, suk. Suk artinya apa? Istara itu hadhil fawakih fisuk, tuh. Di pasar. Saya beli buah-buahan besar. Loh, kenapa tadinya sako menggiring pas jadi masdar suk itu pasar gitu. Itu masdar bermakna ismul makan. Artinya tempat mengiring. Ada panen buah-buahan digiring kemana? Ke pasar. Ada ternak, ada hasil apa saja itu digiring ke pasar, berarti digiring ke pasar, maka suk artinya apa? Pasar. Demikian kalau saya melihat urgensinya makna dasar sebuah kata. Kita kembali ke pokok persoalan. Keluarnya amar dari makna sebenarnya itu perintah. Menjadi makna lain, apa itu? Bukan perintah. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena siak. Itu, karena susunan. Oke, mudah-mudahan dipaham. Nah, para ulama balaghah sudah apa itu menginformasikan kepada kita. Amr yang dianggap keluar dari arti sebenarnya menjadi arti lain dimaksud apa saja. Nih, yang pertama doa. Apa maksudnya? Dari segi bentuk, PL-nya ma'amr. Tapi kemudian dipahami amr yang ada dalam doa. Dalam artian amr sesungguhnya, kan nggak sampai hati. Yang kemudian aluri melihatnya sebagai keluar. Kita berdoa kepada Allah. Dalam doa, berilah, ampunilah, kasih sayangilah. Ah, itu kan amr, irham, ikfir, ihdi. Itu kan amr. Tapi ternyata
rasa bahasa kita, masa sih kita nyuruh Allah? Oh, amr dalam doa itu telah keluar dari arti yang sebenarnya. Saya mundur sebentar untuk memahami lebih mudah berikutnya. Amr hakiki itu seperti sudah kita pelajari, harus datang dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Nah, itu prinsip itu. Dalam doa ada amr, tapi datangnya itu perintah dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Nah, itu prinsip bahwa kemudian amr menjadi keluar. Karena udah nggak benar itu. Itu udah nggak benar. Maka disebut doa. Oke, yang kedua, mereka sudah menyebut atau menginformasikan kepada kita ada fi'il amr, tapi ah, ini mah cuma saran atau memberi petunjuk. Maka disebut irsyad. Yang ketiga iltimas. Yang keempat tamani. Yang kelima takhir. Takhir artinya milih. Ada fi'il amr, tapi kesan yang dimaksud bukan nyuruh. Nyuruh melaksanakan perbuatan bukan, tapi nyuruh milih. Lalu taswiyah, ada amr, tapi maknanya bukan nyuruh. Apa? Taswiyah, menyamakan. Ya. Tunggu sebentar umpamanya. Atau pulang, nanti balik lagi. Tuh, kan itu antara nunggu sama pulang nanti balik lagi, bagi si A bisa jadi sama. Itu nanti kita akan sama-sama lihat contohnya. Nah, yang berikutnya ini takjiz. Takjiz artinya melemahkan. Ada fi'il amr, tapi justru maknanya bukan nyuruh. Ada bentrokan dua kampung. A, rombongannya banyakan. Bawa alat-alat lagi. Ya, benda-benda tajam, benda-benda tumpul. Rombongan bikitan. Terus rombongan A bilang, maju. Kalau berani, dia maju udah kabur. Tuh, gitu kurang lebih. Nah, nanti kayak begitu di Al-Quran ada. Ya. Lalu tahdid. Tahdid itu ngancam artinya. Boleh nakut-nakutin. Nah, yang terakhir ada amr lil ibahah. Ibahah artinya mubah. Mubah artinya boleh. Kalau pakai kacamata usul fikih, amr itu al aslu fil amri lil wujub. Makna dasar amr itu menunjukkan wajib. Amr hakiki. Tapi dijumpai dalam Al-Quran ada amr. Nih nggak mungkin nyuruh sebenarnya. Keluar dia. Apa namanya ibahah? Boleh. Ayat puasa pertama turun belum ada juklak. Ada yang maghrib. Ada yang bukanya habis isya baru buka. Baik yang bukanya habis maghrib atau habis isya, habis buka dia tahan lagi. Nggak makan, nggak minum. Tuh. Kan bertanya-tanya itu. Turun ayat. Intinya pakai amr kulu washrobu. Makanlah dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi. Tuh, kan ada perintah amr. Oh, berarti boleh. Kayak yang berlaku sekarang. Maghrib sampai sahur. Itu boleh. Demikian. Garis besar makna-makna amr balaghi. Oke, berikutnya. Kita masuk contoh ini.
Contoh amr menunjukkan doa. Ini gampang. Apa dampak positifnya bagi yang sudah tahu bahwa ini adalah amr balaghi? Dampaknya ya jadi enak. Enaknya gimana? Walaupun pakai amr lagi kita doa, jangan ada kesan nyuruh sama Allah. Kan itu. Sehingga juga kadang kita suka dengar dari penceramah, bedain dong. Doa masa pakai maksa, doa pakai nyuruh. Di sini udah ketemu kita. Jangan ada kesan. Kayak model kita nyuruh anak. Tuh, gitu. Ihdina. Ya Allah, gitu. Dalam hati. Beri kami hidayah. Ke jalanmu yang lurus. Tuh. Malah kalau dalam tafsir mah. Sabitna. Tuh. Mantapkan. Mantapkan ya Allah. Tapi kalau Dr. Wahbah Zuhaili beri hidayah di sini maksudnya hidayah yang kelima. Hidayah yang kelima yaitu namanya hidayah ma'unah. Ya Allah beri kami hidayah ma'unah. Yaitu hidayah yang menolong kami untuk bisa melakukan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang ya Allah. Terus tahu ayat bahwa ud'uni astajib lakum itu pasti. Jangan ragu-ragu. Pas kita ucapkan dalam hati berbicara secara sopan dan santun, Allah jangan ragu, dia pasti menerima. Karena pasti, kan kita di dalam hati terima kasih lagi. Terima kasih ya Allah. Lalu dikuatkan tuh terima kasih lagi sujud terakhir. Katanya akrabu mayakunul abdu wa huwa sajid. Posisi seorang hamba paling dekat dengan Allah saat sujud. Itu bukan cuma ngasih tahu. Belajar balaghah. Ada insya di situ. Oleh karena itu gunakan, manfaatkan gitu kurang lebih. Manfaatkan apaan? Minta. Minta namanya doa. Doa di situ. Mau minta apa kayak lagi sujud terakhir. Kan bingung mau minta apa ya. Masa mau minta istri lagi Pak Edi? Nggak mungkin lah. Tuh. Akhirnya saking bingungnya, ada yang lebih dahsyat lagi ketimbang minta. Yaitu terima kasih. Tuh. Sampai pada ayat yang berbunyi kartum. Kalau terima kasih. Kayak apa? Ya Allah, terima kasih kau pertemukan lagi dengan zuhurmu. Ya tidak? Senang nggak Allah itu? Senang. Pertemukan kami lah ya Allah dengan asar. Oh itu aja. Udah. Oke, jadi demikian hubungannya amr balaghi yaitu dalam bentuk doa. Jangan merasa nyuruh. Qala rabbighfirli nomor 2. Ya Allah ampunilah aku. Itu kan nyuruh. Tapi dalam konteks minta ampun kepada Allah, jangan sampai ada kesan meminta. Apalagi si nyuruh. Loh, kalau gitu apa yang harus dikemukakan? Tuh korek perbuatan dosa yang disembunyikan selama ini. Itu yang membuat diijabah. Ya Allah tadi saya gitu. Kemarin saya maafkan ya Allah atas kehilapan. Itu ngomong. Kan doa itu emang ngomong. Wali akhi. Memelas. Iya, memelas. Memelas kalau bahasa agamanya, Bu, itu namanya tazallul. Merasa hina. Merasa hina. Wa adkhilna. Nah, masukkan kami fi rahmatika. Udah kebayang itu rahmat. Rahmat itu kalau dulu belajar balaghah itu hal, bukan mahal.
Fa fi rahmatillahi hum khalidun gitu kalau nggak salah. Keadaan. Tapi di sini masuknya surga. Oleh karena itu menurut kacamata balaghah, surga itu bukan mahal, bukan tempat, bukan fisik, tetapi hal. Apa hal dalam surga? Sakinah, tenang. Tenang itu adalah substansi surga. Makanya Allah nyuruh Nabi Adam sama Hawa masuk surga pakai kata-kata uskun anta wa zaujukal jannah. Bukan udhul. Apa artinya masuk surga kalau enggak tenang? Jadi substansi surga tenang. Kita alhamdulillah ini termasuk yang tenang. Udah surga. Terus ditambahin kualitas tenangnya. Tak ada ketenangan kecuali dekat sama Allah. Gimana dekatnya? Seluruh aktivitas semua dilakukan karena Allah. Itu yang membuat seseorang atau kita dekat kepada Allah. Maka Allah sayang. Karena sayang, bahasa Qur'annya rahmat. Tuh, permohonan doanya, wa adkhilna fi rahmatika. Allah nggak memberi kasih sayang kepada kita atau menjadikan kita berada dalam kasih sayangnya tanpa ada usaha. Harus usaha. Usaha itu bahasa tadi pertama pengantar yaitu alasan. Allah harus cari alasan dulu agar orang ini bisa aku masukin ke dalam rahmatku gitu. Maka kesimpulannya doa adalah usaha. Tuh. Maka doa yang paling luar biasa itu bukan minta tapi muji itu ditutup. Wa anta arhamur rahimin. Pujian. Pujian dibaliknya kan terasa doa. Yakin diterima. Udah terima kasih ya Allah. Kayak model begini nih. Habis sholat wirid. Baca subhanallah. 33. Itu kan doa. Subhanallah. Ya Allah engkau maha suci. Aku hambamu kotor. Bersihkan aku ya Allah. Gitu. Pasti itu dibersihin. Habis dibersihin, kan kita terima kasih. Makanya setelah subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Isinya, terima kasih ya Allah. Padahal dalam hati dosa ini gede, besar, disembunyikan. Tapi Allah jauh lebih besar. Maka habis alhamdulillah, Allahu Akbar. Tuh 33. Iya gitu. Contoh nomor 3 juga tuh. Kaji kita pada bentuk fiilnya ya, amr tapi tidak dimaksudkan perintah. Rabbighfir warham anta khairur rahimin. Memuji. Jadi memuji itu udah melampaui doa. Sehingga doa paling bagus diawali dengan menyebut asma. Ya, mau semuanya atau spesifikasi sesuai dengan kebutuhan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Syakur, Ya Ghafur, Ya Wadud, dan selanjutnya. Ya, nomor 4 sama ini. Rabbil firli, wahabli. Tuh kan minta doa. Tapi jangan ada kesan nyuruh. Mulkan, kerajaan. Ya, jadi kaji kita amarnya. Nomor 5 juga. Rabbil firli, wali walidayya. Waliman dakhala baitiya mu'minan. Iya. Contoh begini nih. Kita kalau habis makamin jenazah atau di rumah kan berdoa pada ya Allah jadikanlah kuburnya taman seperti taman surga. Dulu udah dibahas itu.
Raudhatan min riyadil jannah. Itu babnya idhofah. Lalu bandingkan dengan kita berkata kepada Allah, terima kasih ya Allah. Engkau pasti jadikan kuburnya ini bagaikan taman surga. Gitu kan. Beda itu. Sehingga uslub doa itu selalu pakai fi'il madi. Ghafarallahu. Ghafaro tuh. Rahimallahu. Tuh. Atau ada yang pakai Allah yarham. Allah yaghfir. Kan balaghah membedakan. Ghafaro itu pasti. Gitu. Nanti Allah menyambut. Aduh, udah dianggap pasti aku ini. Aku harus pasti berikan gitu. Ya, nah demikian. Jadi balaghah memang sasaran tembaknya rasa. Agar para peserta Zoom ini perasaannya pada halus semua lah. Sebab selama ini saya lihat perasaannya masih pada kasar-kasar. Ada Bu Yuslimah itu ya, ada ya. Ada Pak Yahya ada itu. Ntar saya blender itu perasaannya. Nomor kelima, sama ini Robi Firly. Ya Pak Jamal gimana itu? Pokoknya kesempatan ini saya blender perasaan. Ya, berikutnya Pak Jamal. Nah ini irsyad. Dari segi bentuk ada fi'il amr. Tuh, faktum. Tapi maknanya bukan nyuruh. Ini memberi saran. Tuh, lagi-lagi rasa. Nomor 1 saya baca. Saya bantu terjemahannya. Di buku ada. Iza aradta najahan au bulugha munah. Apabila Anda ingin sukses atau mencapai cita-cita, faktum tuh amr tuh, maka sembunyikan umuroka urusan engkau an hafin dari orang yang telanjang kaki wa munta'ili dan yang pakai sendal. Tuh ini apa namanya kata hikmah zaman Arab klasik. Ada kata telanjang kaki. Nggak usah Arab klasik. Zaman kita masih naik delman, itu para orang tua kita dulu berdagang sambil mikul hasil kebunnya ke pasar. Waktu di Bekasi, dari Bekasi ke Kebayoran jalan kaki. Diperhatikan pinggir jalan raya itu sudah kompoi panjang. Mereka nggak pakai sendal. Nggak pakai sendal. Ada juga yang beberapa itu sederhana sekali. Nah itu muntail namanya pakai sendal. Kalau yang enggak, itu telanjang kaki, hafin. Apa maknanya? Ini kinayah. Apabila engkau ingin sukses atau mencapai cita-cita, sembunyikan. Jangan diumbar. Paham itu? Itu belum sampai pada inti yang dimaksud. Sembunyikan persoalan engkau dari siapa? Dari siapa saja. Dari siapa saja dikinayahkan, diungkapkan dengan kinayah anhafin wa munta'ili. Sebab orang bepergian itu cuma 2 kemungkinan dalam situasi kondisi yang terbatas pada saat itu. Ada kalanya pakai sendal, ada kalanya nggak pakai sendal. Pokoknya siapa aja. Loh bagaimana? Kan kita mau nyalonin presiden, masa diam-diam? Mau nyalonin gubernur, masa diam-diam? Bukan itu maksudnya. Diam-diam itu ungkapan lain, usaha. Tuh, usaha. Menampakkan diri agar masyarakat yang memilih dalam ilustrasi ini
menjadi percaya gitu. Ah, zaman sekarang udah melampaui batas ya. Apapun caranya diusahakan walaupun pakai apalah cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya, kan ada terasa tuh, terasa kasih sarannya. Nomor 2, da min a'mali sirri. Tuh, da fi'il amr. Da artinya biarkan. Apaan yang dibiarkan? Amalan-amalan sir. Amalan sir. Minnya zaidah. Zaidah. Kenapa zaidah? Itu minnya maknanya penguat taukid. Jadi amalan apa saja yang bersifat rahasia, biarkan, nggak apa-apa. Mala yasluhu laka fil alaniyah. Yang amalan sir itu apabila dilakukan dengan terang-terangan, dia tidak baik. La yasluh. Saya coba bantu memahami teksnya dulu sebelum kepada da. Ada si A dermawan. Kedermawanannya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Itu namanya a'malus sir. Di lingkungannya anak yatim 10, dia yang jamin. Kan diam-diam tuh. Tahu-tahu udah pada jadi sarjana. Amalannya diam-diam itu jauh lebih bagus ketimbang kalau terang-terangan. Pakai diumumin, pakai ini, itu segala macam. Tuh yang diam-diam kayak begitu. Maksudnya biarkan. Min a'malis sirri ma la yasluhu laka fil alaniyah. Tuh, biarkan amalan-amalan sir yang apabila dijaharkan terang-terangan itu tidak baik. Kan terasa sarannya. Itu kan saran. Sebab pada fenomena itu beberapa tahun yang lalu zakat fitrah dibagikan. Nggak disalurkan lewat lembaga. Banyak yang meninggal, ya apa tidak? Bab berbondong-bondong, antri, keinjak. Ada yang udah tua sambil gendong lagi. Itu kan layas luhulaka fil alaniyah. Iya. Nomor 3. Lazimil khaira fi hillin wa murtahilin. Rasa sarannya. Biasakanlah berbuat baik fi hillin. Di tempat tinggal. Tidak dalam perjalanan. Wa murtahilin. Dan dalam perjalanan. Paham itu? Jangan berbuat baiknya di rumah saja. Tapi kalau memang mau berbuat baik, bukan cuma di rumah, lingkungan, saat tidak bepergian, dalam perjalanan juga. Ya atau tidak? Terbiasa berbuat baik di rumah, di lingkungan, tidak saat musafir, itu mencerminkan bahwa nanti kalau dalam safar juga baik juga. Tapi ketika di rumah itu dalam perjalanan pelit, nanti waktu safar juga pelit juga. Ya atau tidak? Bahkan kesetiaan seorang teman itu ada dalam perjalanan. Ada seseorang mengadu di zaman sahabat dulu. Bercerita baik tentang si A. Itu seseorang cerita baik tentang si A kepada si B. Si B enggak langsung percaya. Lalu kepada si penutur dia bertanya, apa pertanyaannya? Kamu sudah pernah bepergian apa belum sama dia? Ceritanya begitu baik. Tuh standar baik atau tidaknya adalah dalam bepergian. Nah, di sini kita dikasih saran. Lazimil khaira fi hillin wa mutahilin. Bapak Ibu udah pada pergi haji nggak? Udah semua. Pergi haji itu di koper masuk ikan teri, sambal. Ya dah. Sampai di sono takut dibuka, takut ketahuan.
Akhirnya kebawa pulang lagi. Nah, ini memberi saran. Lazimil khaira fi hilin wa murtahilin. Tapi mudah-mudahan aja orang Indonesia yang pergi haji nggak ada yang bawa duren. Ya dah? Mana ini nggak pada denger ya? Waduh. Duren lagi. Kata Bu Yuslimah ini. Kalau dimasukin dalam koper. Dengar Ustaz, dengar Tinggal, duren. Pak Edi kapan lagi saya bercanda sama Pak Edi. Ya, gitu kurang lebih. Lazimil khaira fi hilin wa murtahilin. Yang keempat, nih ada amr, tapi maknanya saran. Dirasa sekali. Ista'iz billah ya bunayya. Anaknya mau berangkat ke kantor kah? Aktivitas apakah? Terus kata si bapak, ista'iz billah ya bunayya. Mohon perlindunganlah kepada Allah. Ista'iz itu mohon perlindungan. Nah, 1, 2, 3, 4 mudah-mudahan cukup sebagai contoh untuk memupuk rasa membedakan amr. Khususnya amr lil irsyad. Itu, iya. Berikutnya Pak Jamal. Iltimas. Ini mah sambil merem juga bisa ini. Apa iltimas? Kauluka liman yusawika. Kata-katamu. Maksudnya kata-katamu yaitu amr. Kepada orang yang sejawat. Itu jangan katakan perintah. Itu namanya iltimas bahasanya. Pokoknya kita kepada teman lagi di kelas. Iftahil bab. Ke pintu. Air nih hazal kitab. Pinjemin dong bukunya. Tuh. Kepada yang sejawat. Jangan bilang amr. Itu namanya iltimas. Kepada prinsip amr harus datang dari yang lebih tinggi. Lebih tinggi dimaksud yang non fisik. Artinya kedudukan. Status lebih tinggi. Orang tua sama anak tinggian mana? Tinggian orang tua. Kakak sama adik. Gitu kurang lebih. Ya itu. Yang ketiga contohnya. Intazirni syuwaya. Tunggu bentar. Pakai fi'il amr. Nah itu bukan nyuruh. Tapi bahasanya adalah iltimas. Kalau dalam budaya kita, nah itu bisa minta tolong. Tolong dong. Dalam ungkapan bahasa Arab nggak ada tolong dong. Tolong. Tapi semuanya harus pakai fi'il amr. Iya. Oke, berikutnya iltimas sudah. Nih taman nih. Tamannya itu sendiri artinya tolabu syai'in mahbubin. Meminta, menuntut, mencari sesuatu apa saja mahbubin yang diinginkan. La yurja husuluhu. Tidak diharapkan hasilnya. Tidak diharapkan hasilnya maksudnya tidak mungkin terjadi. Menghayal. Angan-angan. Seandainya saya punya sayap gitu. Dan seterusnya. Seandainya saya jadi presiden. Tuh nggak mungkin. Ya. Seandainya saya jadi rektor. Kan udah mustahil bagi kita. Kecuali rektor TK. Tapi yang dimaksud tamani di sini bukan kayak begitu. Kayak bagaimana? Fi'il amr. Itulah yang disebut amr, perintah, lid, tamani. Itu contoh nomor 1. Ya lailu, wahai malam. Tul, panjanglah. Itu fi'il amr. Kalau jadi nganten baru kayak Pak Jamal, nah ini dia. Kalau mau tidur doanya ini. Ya lailu, tul, wahai malam, panjanglah. Tuh kan nggak mungkin. Ya,
Wa ya subho, wahai subuh, kif, berhentilah. Tuh, subuh suruh berhenti, malam suruh panjang. Padahal di sini nggak ada keterangan pengantin baru. Ya dah. Tapi kan kalau diilustrasikan sebagai pengantin baru, masa apa enggak? Gitu. Maksudnya yang baru 20 tahun, yang baru 30 tahun. Ini pengantin baru semua. Ya. La tatlo. Tuh. Jangan terbit. Nah, tul sama kif. Nah, itu amar. Amarnya bukan nyuruh. Kenapa? Karena mustahil. Maka disebut tamani. Faya mautu zur. Wahai mati. Zur. Ziarah. Datanglah. Ada orang nantang. Mati, mati, mati. Zur pakai amar. Tamani. Kalau belum maunya ya enggak. Inna tazamimah. Hidup ini sudah hina. Ya, umat Islam sekarang udah hina itu. Wahai nafsu, wahai nafsu. Jiddi. Sungguh-sungguhlah. Inna dahroki hazil. Bahwa masamu, umurmu, hidupmu itu hazil. Hazil udah lemah. Itu kan. Hazal. Ada di Al-Quran ya. Al-Hazal. Nomor 3. Yarih balik salami ilaman qad hawit. Wahai angin. Tuh amarnya balik. Sampaikanlah salamku kepada orang yang aku cintai. Oh, dia nyuruh angin. Nanti ada lagi nyuruh hujan. Wahai hujan, turunlah. Wahai hujan, berhentilah. Wahai hujan, lebatlah. Nggak mungkin. Hujan nggak bisa disuruh. Oleh karena itu amarnya keluar dari arti sebenarnya menjadi tamani. Makanya al-amru lit tamani. Berikutnya, Pak. Nah ini, ada amar memilih. Lit takhir namanya. Boleh kita baca contohnya. Surat Kahfi 29. Qul, katakan ya Muhammad, al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu cuma kebenaran Allah. Yang lain nggak benar semua. Benar sih, tapi kan relatif. Maka dalam kajian kebenaran, kebenaran itu ada 5. Yang pertama, kebenaran matematik. 2 tambah 2, 4. Benar apa enggak? Benar itu. Yang kedua, kebenaran relatif. Bisa benar, bisa enggak. Pak Jamal kalau ngopi, tidur apa enggak? Enggak bisa tidur. Benar itu. Tapi kalau si B, walaupun ngopi tetap aja ngantuk. Benar itu. Tuh, itu kan relatif. Ngerokok. Si A kalau ngerokok batuk. Benar. Tapi kalau si B malah justru kalau ngerokok enak. Nggak batuk. Kebenaran relatif. Ada kebenaran perennial namanya. Universal. Yaitu manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Itu benar itu. Rajin, pangkal pandai. Rajin pandai. Malas, pangkal bodoh. Benar itu. Bisa nggak ditukar? Malas, pangkal rajin. Rajin, malas, pangkal pandai. Rajin, pangkal bodoh dibalik. Bisa apa enggak? Nggak bisa. Benar apa enggak? Benar. Itu kebenaran universal. Perennial. Nah, ada yang berikutnya kebenaran mutlak, absolut. Itu kebenaran Allah. Kata Allah nanti ada surga, benar. Ada kiamat. Ada azab kubur. Nah, ini bilang Muhammad al-haqqu mir rabbikum. Tuh, kebenaran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhan kalian. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Amarnya itu liyu.
min. Bentuknya fi'il mudhari didahului lam amr. Lalu yang kedua, liyakfur. Mana dari amr yang ada dapat ditangkap makna, oh ini suruh milih. Apa maknanya? Iman sama kufur itu pilihan. Bukan paksaan. Maka kita juga nggak boleh memaksa seseorang untuk beriman. Sehingga bahasa Al-Qur'annya bukan maksa. Emang dilarang maksa. Kan tapi ngajak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nabi ngajak. Terima syukur, nggak udah. Oleh karena itu sebenarnya kalau ada umat Islam itu sekampung katanya, pindah, nggak usah kebakaran jenggot. Kalau memang terjadi dalam emosional keimanan kita, tersinggung, tak enak, karena ada orang sekampung pindah agama, itu bukan karena faktor paksa atau bukannya, faktor ketidaktahuan mereka. Karena ketidaktahuan mereka lalu jadi pindah, itu sebenarnya yang harus disesali. Kalau yang tahu terus pindah, ya itu pilihannya. Demikian juga dari mereka yang masuk. Iya. Kenapa kok karena ketidaktahuan lalu kita menjadi kebakaran jenggot umpamanya. Kita menyalahi diri kita karena kewajiban kita menjaga mereka, membantu gitu kurang lebih. Ini pilihan. Wa qulil haqqu, ini 2 kali ini ya. Biasa ini ada yang jadi intinya man sya'afal yu'min. Terus sama fal yakfur. Nih, rasa-rasakan pilihannya. Ish wahidan ausil akhaka. Fa innahu muqarifu zambin marratan wa mujanibu. Si ayah bilang sama anak, Ish wahidan. Tinggallah sendirian. Sekeluarga mau pada pergi. Itu anak yang udah gedean biasanya nggak mau ikut. Udah nggak nempel sama orang tua. Orang tua pengen ngajak, dia nggak mau. Pada saat sama orang tua yang mau pergi, khawatir di rumah sendirian. Akhirnya apa kata si orang tua? Iswahidan, tinggallah sendiri. Dan kemana-mana ya, di rumah aja. Ausil akhoka. Atau hubungi saudaramu. Bahasa budaya kita, nginep di sono, di rumah kakak. Umpamanya gitu. Itu kan pakai file amr, sil. Is, au, sil. Wa innahu, sesungguhnya dia si mukhotob yang diajak ngomong. Mukharifu zambin marratan wa mujadimu. Kadang bikin dosa, kadang enggak. Kaji kita pada kata is, ausil, gitu. Maka kesannya memilih. Ini amr untuk memilih. Maka tuh anak ketika bapaknya bilang begitu, dalam hati dia milih itu. Iya. Akhirnya dia jawab, iya Pak. Ntar kalau rasanya sepi di rumah, saya ke sono ke rumah kakak. Tuh gitu. Nomor 3, intazir syuwaya. Tunggu sebentar. Au atau pulang. Summa'ud. Kemudian balik lagi. Marotan saniyah. Tuh ada kesan pilih. Saya lagi ngajar di kelas, tiba-tiba ada yang Assalamualaikum, pamannya di LBIK. Terus permisi minta ketemu salah seorang peserta. Mau ketemu tuh sama si ibu. Kan lagi belajar. Maka saya bilang, tunggulah sebentar. Atau pulang. Nanti balik lagi kalau kelas sudah bubaran. Tuh, ada kesan memilih apa tidak? Pilih. Itulah namanya amr lit takhyir. Nih, saya bilang kepada Pak Jamal,
Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Nikahilah Hindun atau kakaknya. Milih dia, pasti bilang gitu. Terus istikharah. Pas istikharah, diterima dua-duanya. Ambil dua-duanya kan istikharah. Setuju. Terus Jamal nanya sama saya, Lano yang udah ada bagaimana? Ya, itu namanya takhyir. Ya. Tazawwaj Hindan au. Jadi ketika kita berimajinasi, bukan cuma untuk membedakan, tapi membuat. Amr itu lil takhyir, amr itu lil irsyad, amr itu lil iltimas, insya Allah udah bisa. Maka selesai belajar nanti pada menghayal dikit lah. Oke, berikutnya. Taswiyah. Maknanya bukan nyuruh, tapi menyamakan. Ya. Nomor 1, islauha. Allah bilang kepada orang-orang kafir. Islau artinya masuklah. Masuklah. Fi'il madinya sholah. Mudorenya yasa. Itu di Al-Quran. Saya selanaron hamiyah. Masuk artinya. Akan masuk ke neraka hamiyah yang panas. Nah ini islauha. Masuk. Kalau ini mah hakiki. Ya. Terus baru yang kedua nih. Fasbiru. Udah masuk ke neraka, silahkan sabar. Tuh, sabarlah. Aula tasbiru. Atau enggak. Tambahin. Sawa'un alaikum. Sama aja mau sabar mau enggak. Lagi di dunia umpamanya dinasehatin supaya taat kepada Allah. Agar tidak masuk neraka. Jawab. Enggak. Enak. Maksiat gitu kurang lebih. Kan nanti di surga, di neraka saya sabar. Lah, aneh itu. Ada nggak yang kayak begitu? Ada. Ada. Maka Al-Quran udah menginformasikan. Kemarin lagi belajar bentuk amr. Fama asbar, ta'ajub. Fama asbarahum alan nar. Alangkah sabarnya. Nah, kaji kita ini pada kata isbiru, sabarlah atau tidak kamu sabar sama aja. Polanya bentuknya amr, nggak mungkin ini nyuruh gitu. Tapi justru memberikan informasi sama aja. Sabar sama nggak sabar di surga itu sama aja. Kenapa emang innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian diberikan balasan sesuai dengan amalan kalian. Iya. Jadi masuk surga bukan karena Allah kejam, tapi karena amalan kita. Nah ini nih sama nih. Nanti kita bandingkan dengan memilih sama menyamakan. Iskariman au mut syahidan. Hiduplah mulia atau mati syahid. Kan terasa samanya. Nanti tanya-tanya pada diri masing-masing. Ini litaswiyah apa litakhir? Tuh, kita sendiri yang tahu membedakan. Maka saya melihat ini adalah untuk nyamakan. Kalau hidup mulia, kalau mati syahid, sama apa enggak? Sama tuh. Atau dulu dalam sejarah kemerdekaan, coba kita ingat-ingat. Hidup, hidup atau mati gitu ya, supaya ada. Hidup, mati. Maksudnya. Merdeka Ustaz, merdeka atau mati. Oh, merdeka atau mati? Nah. Iya benar-benar, merdeka atau mati. Tuh. Nah itu litaswiyah apa litakhir. Masing-masing perasaan kita kadang bilang taswiyah, kadang bilang takhir.
sesuai argumentasi rasa yang dimiliki seseorang. Merdeka atau mati? Wah, pilih ini mah. Sebab daripada mati mendingan merdeka. Tuh, pilih. Merdeka atau mati? Kita anggap merdeka atau mati itu amer ya. Merdeka lah. Atau matilah. Tuh. Oh, ini sama. Apa artinya merdeka kalau dijajah? Apa artinya umpamanya mati kalau nggak syahid? Nah, ini sama. Gitu, masing-masing argumentasinya yang ada. Oke. Nomor 3. Anzirhum amlam tunzirhum. Beri peringatan mereka atau tidak. Sama aja. Kalau yang ada di dalam Al-Quran, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Kebetulan itu mababnya istifham. Maka dalam istifham nanti juga ada namanya litaswiyah. Sama aja, apakah engkau beri peringatan atau tidak? Nah, itu istifham. Tapi maknanya litaswiyah. Apalagi sih ada kata sawa'un. Ada lagi contoh lain yang menyamakan ya, bukan faktor istifham atau amarnya. Sawa'un alaihim awa'azta am lam takun minal wa'izin. Sama aja, kasih nasihat sama enggak. Iya, itu tasbih. Berikutnya Pak Jamal. Nah, ini takjiz. Takjiz artinya melemahkan. Ada fi'il amr bukan nyuruh. Tapi justru si mukhatab menjadi lemah. Tuh. Amittakhadhu min dunihi alihah. Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan? Nah, itu istifhamnya nanti bab istifham. Qul, bilang Muhammad. Kalau memang mereka menjadikan selain Allah ada Tuhan lagi, hatu. Datangkanlah burhanakum. Hujah, argumen kalian, bukti. Kalau memang itu dia adalah Tuhan. Coba buktikan. Kan nggak bisa membuktikan. Kayak begitu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Saking keselnya sama kaumnya, itu batu pada dijadiin Tuhan. Dinasehatin, dikasih pengertian, kagak pernah denger. Akhirnya udah dia hancurin, kecuali yang gede. Udah gitu ditangkap. Pas ditangkap, kamulah Ibrahim yang berbuat semua ini. Kata Nabi Ibrahim, tuh tanya aja sama yang gede. Kan sama ini, hatu burhanakum. Buktikan, mana kalau dia itu Tuhan. Ngomong aja kagak bisa. Gitu. Itu luar biasa. Hadza zikr mamma'iyya wa zikru man qabli. Ini Al-Quran adalah pengingat orang yang bersamaku dan yang sebelumku. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka nggak pada tahu. Nggak pada tahu apa al-haqqa, kebenaran. Nggak usah zaman itu, zaman sekarang nggak begitu. Al-Quran dinistakan. Langsung atau tidak langsung. Sengaja atau tidak sengaja. Muridun, berpaling. Ya dah? Luar biasa itu zaman sekarang. Ayat masih tetap aktual. Walaupun udah lebih dari 14 abad diturunkan. Nah, amarnya adalah hatu. Jadi kalau Bapak Ibu ada maktabah syamilah, diklik hatu itu semua keluar. Contoh nomor 2. Amman yabda'ul khalqa summa yu'iduhu. Apakah orang yang memulai mencipta kemudian mengembalikannya dan orang yang memberi rizki kepada kalian berupa air diturunkan dari langit
berupa tetanaman dari bumi. Ailahun ma'allah. Apa kalian masih berkeyakinan ada Tuhan selain Allah? Qul, Muhammad bilang sama orang-orang yang kayak begitu, hatu burhanakum. Hatu itu namanya litakjiz. Melemahkan, ya. Nggak mungkin. Ya. Datangkanlah bukti kalian jika kalian benar. Ini masih sambungan yang berikutnya Pak Jamal. Banyak sekali nih. Ya. Tapi enggak semuanya. Nah, yang paling gampang ini nih. Al-Baqarah 23. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian ragu, raib ragu. Tapi syak juga ragu. Apa bedanya? Kalau syak ragu. Kalau raib, ragunya plus. Udah ragu, nuduh lagi gitu. Muhammad nabi apa bukan ya? Itu ragu. Nuduh. Enggak, dia bukan nabi. Dia majnun. Dia sahir. Itu raib. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran, faktu, silahkan bikin. Di satu surat saja. Wad'u, itu juga termasuk tuh. Ta'jiz. Panggil syuhada akum. Syuhada itu pemimpin di sini. Sebab seorang pemimpin itu dia kapan saja di mana saja menyaksikan keadaan rakyatnya. Tuh pemimpin. Rakyatnya mau belok apa enggak. Itu dia tahu. Cepet jagain. Tuh. Gitu. Maka Al-Quran membahasakannya syuhada akum. Demikian kalau dijelaskan agak panjang. Panggil pemimpin-pemimpin kalian selain Allah jika kamu benar. Tuh. Maksudnya bukan suruh panggil beneran, amar hakiki. Kenapa? Pasti tidak mampu. Karena pasti tidak mampu, maka disebut ta'jiz. Nomor 5 juga sama ini. Qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan. Mereka pada ngomong, bilang, nggak ada yang masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum. Itu kan angan-angan mereka. Muhammad bilang sama mereka, hatu burhanakum. Datangkanlah bukti kalian, ya. Bukti kalau kalian memang benar bahwa Yahudi Nasrani aja masuk surga. Yang kayak begini bukan dulu aja, sekarang enggak ada. Banyak. Apalagi luar biasa pakai gebrak meja segala. Pasti masuk surga. Ya wallahu a'lam. Berikutnya. Ini tahdid. Tahdid artinya ngancem. Nakut-nakutin, ya. Contohnya, idza lam takhsha aqibatal layali wa lam tastahi fasna, tu amarnya. Matasya. Apabila engkau tidak takut resiko malam. Ketika penjara itu dibebaskan, muncul rasa takut keluar malam. Ya tidak? Apalagi di sono, di sini, di sono ada rampok, ada ini, segala macam. Takut. Tapi lebih dari itu, takut dimaksud adalah yang terjadi kepada dirinya. Udah dinasehatin. Tapi masih ngoyok saja mau keluar tuh anak. Anaknya perempuan lagi. Suruh bilang tutup aurat, enggak. Kan kalau enggak ada akibatnya. Akhirnya si bapak bilang, idalam taksha akibatal layali, apabila engkau tidak takut resiko malam. Bukan cuma malam, siang juga. Walam tastahi, dan enggak malu. Ya, masa sih pakai rok pendek gitu. Enggak malu. Fasna matasya. Tuh tahdid. Silahkan lakukan apa yang kamu mau.
Zaman kita orang Betawi bilang, udah telanjang aja sekalian. Ah, bukan nyuruh telanjang. Itu namanya amr li tahdid. Tuh anak udah dinasehatin, jangan main gundu mulu. Udah mau maghrib masih sental-sentil gundu. Main layangan sekarang mau lagi rame. Suruh masuk enggak. Udah pas suruh masuk masih bapaknya ngambek gitu. Ngancem. Udah main sono. Ah gitu. Nanti juga nahi. Jangan pulang. Lagi di depan pintu diomelin. Udah jangan pulang. Pakai nahi. Tuh anak kita aja udah paham. Dia lari main lagi apa masuk ke rumah? Kenapa itu? Karena dia punya manusia, kita semua ini punya potensi memahami balaghah. Ya, masuk deh. Itu namanya litahdid. Contoh nomor 2 nih. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina. Mereka yang mengingkari ayat-ayat kami. La yakhfauna alaina. Tidak ada yang tersembunyi bagi kami. Afaman yulqa finnar. Apakah mereka yang dilempar ke neraka khairun, lebih baik, amman ya'ti aminan, ketimbang orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat aminan, dengan penuh rasa aman, tenang. Itu prolognya. I'malu ma syi'tum. Lakukanlah sekehendak kamu. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha ngelihat. Udah dinasehatin jangan pada korupsi. Udah dinasehatin sama rakyat, sama situasi, sama kondisi. Jangan pada membantu koruptor. Gitu kan deh? Bantu. Kagak juga dengar bukan di kata-kata, bukan di kuping, tapi pada perbuatan. Akhirnya apa kata Allah? Malu, silahkan udah. Kerjakan semau kamu. Kenapa? Karena udah nggak bisa dinasihatin. Maka nasihatnya adalah innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah basir, maha mengetahui, maha melihat. Bukan cuma mata kepala. Bukan cuma lahir. Tapi yang tersembunyi juga tuh basir. Dia tahu bima ta'malun. Apa yang kamu lakukan. Ya. Jadi malu amr. Tapi maksudnya tahdid. Ngancem itu. Suruh berhenti. Contoh 3 li tahdid. Il'am. Wala tarji. Kayak tadi ilustrasi ya. Tuh anak main mulu. Suruh pulang nggak pada mau. Udah main, terserah. Jangan pada pulang ya. Ntar bapak kunciin pintu. Dia. Maka bukan berarti nyuruh main. Tapi nyuruh pulang. Ini masih terus tahdid nih. Gak apa-apa, udah terlanjur ditulis. Ya Pak Jamal, berikutnya ada nggak itu? Oh, iya. Nih, lihat nih. Ada siak, ada isyarat yang memberikan makna kepada kita bahwa sebuah amr itu adalah litahdid. Wa id akhadna mitsaqakum. Ingatlah. Allah lagi cerita kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menceritakannya tentang Yahudi. Ya, Bani Israel. Padahal kasusnya Bani Israel dulu di zaman Nabi Musa. Bani Israel yang dihadapi Nabi di Madinah kan bukan Bani Israel yang di zaman Nabi Musa. Tapi keturunannya sama aja. Ya atau tidak? Tuh lihat. Turunan tahun 48 sama tahun 65. Ya dah? Sama. Terus mau muncul lagi. Gitu kurang lebih. Hubungan Nabi menghadapi Bani Israel di zamannya dengan Bani Israel di zaman Nabi Musa. Dia ceritain, Allah ceritakan Bani Israel di zaman Nabi Musa. Wa id akhadna mitsaqakum. Ingatlah ketika kami mengambil janji kamu. Padahal kan Al-Quran di Madinah bersama di hadapan sebagai objek dakwah Nabi kan Bani Israel
yang di zaman Nabi. Tapi bahasanya kum, kamu. Kan di zaman Nabi Musa, dia itu belum ada. Apa informasinya? Itu menyatukan karakter. Mau dulu, mau sekarang, mau akan datang sama. Mau 48, mau 65, mau berapa tahun berapa lagi. Sama apa enggak? Wa idz akhadna mitsaqakum. Ini dia. Wa rafa'na fawqakumut tur. Ketika ngambil janji, terus sambil Allah mengangkat bukit Tursina, bukit, gunung, batu diangkat oleh Allah sampai ke atas kepalanya. Janji nih sekarang, kalau enggak aku lepas nih bukit. Kita juga kalau marah-marah sama anak sambil ngangkat bangku apa enggak? Tuh, ngangkat bangku. Pak Jamal bangkunya berat. Kalau bangku saya kan bangku plastik. Ayo, mau sholat apa enggak? Gitu. Nah, itu kan memberikan siak. Siak memberikan makna. Oke. Khudu tuh amarnya. Ma'atainakum biquwah. Peganglah, ambillah ma'atainakum ajaran yang kami berikan kepada kalian biquwah dengan benar-benar. Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sama wazkuru juga. Itu namanya litahdid. Jadi demikian siak. Nah ini sama nih. Nomor 2. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khuzu ma atainakum biquwah. Di sini wasma'u. Tuh. Kita sambil nasehatin, mengancam anak, dengar apa enggak? Dengar apa enggak? Ah, gitu kan namanya tahdid. Iya, dengar. Tapi hubungannya dengan cerita Allah tentang Bani Israel, mereka juga menjawab sami'na. Tapi kemudian amalannya justru dia melanggar lagi. Wa asoina. Wa usribu fi qulubihimul ijla. Karena sami'na wa asoina, jangan nyembah sapi lagi. Sapinya sapi-sapian lagi. Ya, bikin dari emas, habis dikasih peringatan, lalu dibilang jangan nyembah sapi lagi. Dia jawab, iya, sami'na. Faktanya dia sembah lagi. Lalu yang kedua, akhirnya Allah kesal. Wa usribu. Diminumkanlah mereka itu ke dalam hati mereka. Apaan? Al-ijlah, sapi. Oh, bahasanya tinggi banget. Kalau sama budaya kita juga yang begini ada. Ada orang pada nyembah itu umpamanya. Mbak batu cincin. Umpama. Kita kesel. Jadi bilangin, nggak denger. Udah bilang, telan aja tuh batu cincin. Ya tidak? Kalau Al-Quran udahnya usribu. Minum. Minum kan udah jadi darah daging gitu kalau diminum. Gitu. Keyakinan mereka terhadap bahwa Tuhan adalah, bahwa angel, kata si Samiri, itu anak sapi adalah Tuhan, udah mendarah daging. Apa sebab? Bikufrihim. Sebabnya adalah karena kekufuran mereka. Makanya binya disebut sababiyah. Ya. Qul bilang, nih bisa tuh. Insya gair tolabi. Namanya zam. Lawannya nikmah. Bisa ma ya'murukum bihi imanukum. Sungguh buruk sekali. Apa yang diperintahkan oleh iman kalian. Imannya menyuruh dia menyembah sapi. Itu buruk sekali. In kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar beriman, maka melihat itu adalah sebuah keburukan luar biasa. Intinya yang bukan Tuhan, dijadikan Tuhan, itu yang luar biasa. Nah ini yang terakhir kayaknya. Ada amr, tapi maknanya ibahah, boleh. Ya, bukan wajib. Gitu. Uhillalakum lailatas siyam arrafas ila nisaikum.
Seperti saya bilang, awal turun puasa, belum ada juklak yang sempurna, lengkap. Mereka masih bertanya-tanya, malam Ramadan boleh apa enggak sih campur sama istri? Masing-masing pada nanya kepada Nabi. Terus turun. Uhillalakum. Boleh. Malam Ramadan, hubungan suami istri. Tuh, rofas ila nisaikum. Kok boleh sih? Hunna libas lakum. Mereka kan pakaian. Buat kalian, para suami. Kalian juga pakaian. Alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kalian sebelum turun ayat ini itu berkhianat kepada diri kalian. Berkhianat. Ini jangan dibahas sekarang nih, nggak enak, panjang. Fataba alaikum. Ya. Kenapa nggak dibahas sekarang? Ini sebab bahasan dewasa. Ini peserta kita ini masih anak-anak. Fataba alaikum. Akhirnya terhadap kekhianatan itu Allah beri taubat. Wa'afa, dimaafkan. Fal'ana basyiru, ini nih belum dimerahin. Fal'ana basyiruhunna. Sekarang basyiru tuh boleh. Ada makna boleh. Ya dah? Apalagi indikatornya ada uhillah. Boleh. Sebelum itu nggak boleh, mereka menganggapnya dia tahan aja, takut salah, takut salah. Pada nanya, turun ayat. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Wabtaghu, carilah. Kok bukan suami istri, kemudian perintahnya di samping boleh, boleh. Wabtaghu, suruh cari. Cari apaan? Apa yang Allah wajibkan, yang Allah catat, Allah anjurkan kepada kalian. Tuh dalam konteks hubungan suami istri. Apaan itu? Yaitu at-tanasul. Baru ini. Kulu washrobu. Ini kasusnya lain lagi. Kasusnya habis maghrib bulan Ramadan boleh makan lagi apa enggak? Karena belum turun juklaknya, mereka ada yang enggak makan habis buka maghrib. Akhirnya udah turun. Kulu, oh boleh. Nah, washrobu, makan. Boleh minum. Kayak sekarang itu. Ya. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Tuh. Ini kinayah. Ya. Sampai jelas. Yatabayyan. Apaan yang jelas? Khait, benang putih. Perbedaannya antara benang putih, benang merah, benang hitam. Apaan maksudnya? Minal fajri. Dijelaskan lagi, min bayan namanya. Summa atim musyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam, wala tubashiruhunna. Ya, kalau udah malam terus siang sahur, wala tubashiruhunna. Jangan lagi hubungan suami istri karena lagi puasa. Apalagi wa antum akifun 10 hari terakhir iktikaf. Jangan lagi iktikaf, nggak boleh berhubungan. Amin. Masalah iktikaf bab sendiri menarik karena melihat fenomena di tengah masyarakat. Wa antum akifuna fil masajid. Lalu ditutup tilka hududullah. Nggak usah tanya kenapa begini begitu. Itu kan memang sudah hukum Allah. Fala taqrabuha, jangan deketin dia. Hukum Allah. Maksudnya jangan langgar. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi. Demikian Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya linnas kepada manusia, la'allahum, itu ada la'allah. Insya ghair tolabi. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini berikutnya ada ibahah lagi nih ya. Coba Pak Jamal ada nggak ini? Alhamdulillah ya. Oh, ini masih ada. Mana dia nih? Fastodu. Nah, ini ayat haji nih. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram walal hadya walal qalaida wala aminal baital haram.
Orang beriman, jangan kalian tutup-tutupi, halangi syiar-syiar Allah. Demikian juga bulan haram, jangan kalian halalkan. Demikian juga al-hadiyah, yaitu sembelihan. Boleh korban, boleh juga apa itu dam. Walal qalaid, dan yang dikalungkan binatang qalaid. Wala aminal baital haram. Mereka yang mengunjungi Baitul Haram jangan dihalangi. Padahal mereka yabtaghuna fadlan min rabbihim, mengharap karunia dari Tuhan mereka dan keridhaan. Baru nih. Wa idza halaltum, apabila kalian sudah tahallul, ya, fastadu. Fil amr, berburulah. Berburu dalam artian hakiki. Tapi bukan soal artinya, soal amarnya. Boleh berburu. Ya, berburu apa? Binatang. Itu luar biasa. Ada apa namanya dampak sosial dan manfaat sosial. Makanan pokok bangsa Arab pada saat itu adalah binatang ternak. Binatang ternak itu binatang liar juga. Sementara haji, seluruh penjuru dunia pada datang. Mereka juga perlu makan. Andai kata ketika berihram tidak diharamkan berburu, habis penduduk setempat. Nggak kedapatan buruan. Ya atau tidak? Tuh, maka lagi ihram dilarang. Nanti kalau sudah tahallul, boleh. Tuh. Mereka udah tahallul, udah pengen cepet pulang aja kayak haji Indonesia. Kapan sih pulang? Kapan sih pulang? Dulu lagi mau berangkat, pengen cepet-cepet berangkat. Udah sampai pengen cepet pulang. Nah, itu menarik sekali kalau dibahas. Sejatinya seorang mukmin demikian terhadap kematian. Udah dikasih hidup, pikirannya mati. Kapan sih mati? Kapan sih mati? Gitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Nomor satu lagi tuh juga. Idzan tahaitum minal imtihan, apabila selesai ujian, fakhruju. Nah, ini menunjukkan boleh. Gampang itu contoh. Ujian di LBIK. Terus saya umpamanya bertanya, yang selesai, udah ada belum? Ada yang selesai? Fakhruju. Boleh keluar. Sebab saya lihat kalau nggak keluar ganggu. Kiri kanan diajarin semuanya. Nomor 5A, nomor 6B. Iya apa tidak? Udah mendingan saya suruh keluar aja. Pak Jamal ingat nggak ya? Baik Pak Jamal dan Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya silahkan sama Pak Jamal yang mau jawab. Saya mau istirahat aja dulu. Silahkan Pak Jamal.